Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, selamat datang kembali di channel Hobiku Hokiku. Di video kali ini saya akan melakukan micrografting dengan batang bawah Pereskiopsis, dan tanaman yang akan saya coba grafting adalah baby Astrophytum asterias. Simak terus. Kali ini saya punya beberapa pot Pereskiopsis, dan di tiap potnya itu minimal ada 3 tanaman Pereskiopsis yang tingginya antara 10 sampai 20 cm. Pereskiopsis yang saya pilih itu Pereskiopsis yang subur. Kita lihat dari daunnya yang berwarna hijau, kemudian daunnya cukup lebat dan batangnya juga agak besar. Nah, untuk masalah pemotongan sendiri itu tergantung dari selera kita masing-masing. Untuk sionnya atau batang atasnya yang saya grafting adalah baby Astrophytum asterias. Ini saya semai dari biji dan kurang lebih umurnya sekitar 50 hari. Nanti akan saya pilih tanaman yang pertumbuhannya paling cepat di antara yang lain. Untuk alat-alat yang saya gunakan adalah silet. Teman-teman juga bisa menggunakan pisau yang sangat tajam. Kemudian pisau ini akan saya sterilkan dengan alkohol atau hand sanitizer. Nah, karena saya grafting baby kaktus, maka pisaunya juga yang tipis, lebih baik yang tipis. Kemudian saya juga gunakan gunting untuk menggunting daunnya dan menggunting plastik wrap. Nah, plastik wrap ini adalah plastik tipis yang biasa digunakan untuk membungkus makanan. Saya pernah coba menggunakan plastik biasa, cuma saya pikir kalau plastik biasa itu terlalu kaku sehingga agak sulit nantinya ketika kita melakukan grafting. Jadi saya gunakan plastik wrap yang lebih tipis dan elastis. Kemudian yang terakhir saya gunakan ring baut. Nah, ini ukurannya yang nomor 12, baut nomor 12 kalau nggak salah. Kalian bisa dapatkan ini di toko bangunan atau juga bengkel-bengkel. Harganya cukup murah, sekitar Rp300 di tempat saya. Yang pertama kita lakukan adalah sterilisasi terhadap pisau yang akan kita gunakan untuk mengiris. Jadi siletnya saya semprot dengan hand sanitizer, kemudian saya bersihkan dengan tisu. Yang perlu diingat adalah kebersihan dari pisau itu sangat menentukan keberhasilan dari proses grafting kita. Jadi kita harus pastikan kalau pisau yang kita gunakan itu cukup bersih. Dan kalau bisa sih setiap kita melakukan pemotongan kita bersihkan pisau yang kita gunakan. Kemudian untuk plastik wrapnya itu saya potong dengan ukuran minimal 2x2 atau idealnya 3x3 lah. Kita potong, nggak harus rapi. Langkah pertama adalah saya potong batang Pereskiopsisnya. Saya sisakan beberapa daun di bawah karena menurut beberapa orang semakin banyak daun yang tersisa maka akan semakin cepat pertumbuhannya. Nah, untuk masalah tinggi sendiri itu tergantung selera kita ya. Saya memilih tidak terlalu tinggi karena Astrophytum asterias kan nantinya akan besar dan berat. Jadi supaya batang Pereskiopsis ini bisa menahan beban berat dari Astrophytum asteriasnya. Kemudian saya gunakan pinset untuk memegang batangnya karena meskipun tanaman ini kecil tetapi durinya itu tajam. Jadi lebih baik kita berhati-hati dan gunakan alat bantu seperti pinset ini. Setelah batangnya dipotong akan nampak vascular ringnya
itu yang akan kita pertemukan dengan vascular ring dari Astrophytum astreas. Kemudian kita juga perlu memotong beberapa daun teratas dari potongan yang telah kita lakukan tadi. Nah, daunnya jangan dibuang ya, karena daunnya nanti akan digunakan untuk menambah getah pada potongan Peresciopsis. Daun yang kita potong tadi kita lipat, kemudian agak sedikit ditekan, itu akan keluar getahnya, dan getahnya itu kita tempelkan di potongan Peresciopsisnya. Lalu selanjutnya kita persiapkan baby Astrophytum astreasnya. Jadi saya ambil dari toples, kemudian saya potong dengan menggunakan silet yang sudah bersih. Kalau bisa memotongnya tegak lurus ya, dan sekali iris, jadi tidak menimbulkan luka yang terlalu banyak. Baru kemudian potongan baby astro tadi saya letakkan di atas Peresciopsis yang sudah kita potong. Hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh mungkin potongan itu akan terkontaminasi. Jadi kita harus meletakkannya dengan hati-hati. Usahakan baby astro itu letaknya sejajar dengan vascular ring Peresciopsis. Setelah itu baru kita tekan-tekan sedikit. Setelah posisinya pas, baru kita bungkus dengan plastik wrap. Nah, hati-hati ya, karena antara baby astro dan Peresciopsisnya ini belum menempel dengan erat, jadi kemungkinan jatuh atau lepasnya itu sangat tinggi. Jadi perlu hati-hati sekali. Baru setelah itu kita letakkan ring baut tadi ke dalam sambungan yang kita lakukan. Tujuan memasang ring baut ini adalah untuk memberikan tekanan kepada baby astro supaya menempel dengan kuat ke batang Peresciopsisnya. Ada yang biasa menggunakan jepitan rambut atau jepitan baju atau isolasi, tapi menurut pengalaman saya, menggunakan ring baut ini lebih simple. Oke, kita sudah punya satu graftingan baby astro dan Peresciopsis. Saya akan melakukan micrografting baby astro ke Peresciopsis yang lain. Perhatikan caranya.
akhirnya selesai juga. Sekarang saya punya sekitar 40-an batang Pereskiopsis yang sudah saya grafting dengan baby astro. Semoga pertumbuhannya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Untuk potongan Pereskiopsis yang banyak nih, menumpuk, itu jangan dibuang, bahkan daunnya jangan dibuang karena daunnya sendiri itu bisa tumbuh menjadi individu Pereskiopsis yang baru. Pereskiopsis itu bisa kita perbanyak dengan menggunakan daunnya. Daunnya nanti akan mengeluarkan akar. Nah, khusus untuk batangnya, ini akan saya tanam, tapi sebelum saya tanam, bekas potongannya tadi akan saya oleskan dengan zat perangsang akar, atau mereknya yang saya gunakan ini adalah Root Up. Baru kemudian setelah dioleskan dengan Root Up, batang Pereskiopsis itu saya tanam dengan menggunakan media tanam seperti biasa. Nah, untuk Pereskiopsis sendiri ini memiliki kebutuhan air yang cukup tinggi, jadi sering-sering disiram nantinya ya. Seminggu kemudian, graftingan itu bisa kita cek dan bisa kita lepas plastik pembungkusnya. Untuk melepas pembungkusnya, plastik pembungkusnya itu harus dengan hati-hati sekali karena masih riskan lepas. Karena ya sambungan antara baby astro dan Pereskiopsisnya itu belum terlalu kuat. Ada juga graftingan yang gagal. Kemungkinan ini dikarenakan pisau yang digunakan tidak steril atau sambungannya itu terkena air. Jadi bisa kita lihat batang Pereskiopsisnya itu menjadi coklat. Untuk graftingan yang sudah berhasil, biasanya di duri Pereskiopsis itu akan tumbuh mata tunas. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan batang atasnya atau baby astronya, mata tunasnya ini sebaiknya kita hilangkan. Dan ini adalah hasil graftingan saya yang saya lakukan kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Kita bisa lihat pertumbuhannya sangat cepat, bisa 3 kali lipat lah kalau bisa saya katakan. Namun untuk pertumbuhan atau progres dari grafting yang kita lakukan kali ini akan saya sampaikan di konten saya selanjutnya. Oke, jadi itu adalah cara melakukan micrografting baby Astrophytum asterias dengan rootstock Pereskiopsis. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Selamat berhobi ria dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.